Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, selamat pagi. Sebelum kita mengawali ibadah pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengambil saat teduh. Saat teduh, dipersilahkan. Haleluya, aku mau bersyukur pada Tuhan dengan segenap hati di tengah himpunan umat Tuhan. Aku mau mengingat segala pertolongannya, segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Penyelamatannya diberikan pada kita lewat penebusan dalam Yesus Kristus. Kasih setianya dinyatakan melalui pemeliharaannya yang senantiasa mencukupkan pada saat ini maupun hari depan. Kasih Tuhan tak berkesudahan dalam hidup kami. Bersyukurlah atas kebaikannya, puji dan muliakan namanya. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 10, bait 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengawali ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang dengan kasih setianya tidak pernah meninggalkan segala ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Naiknya Tuhan Yesus ke surga bukanlah akhir dari kisah karya penyelamatan Allah. Kenaikannya ke surga justru menjadi awal yang mendasari kelanjutan karya Yesus melalui para murid-Nya. Kelanjutan kasih Allah yang diberikan pada seluruh umat tidak terbatas pada umat Israel saja. Para murid Yesus dan kita adalah orang-orang yang mengenal tentang kisah kasih Allah lewat diri Yesus Kristus.
Kepada kitalah kisah ini diberikan untuk dibagikan pada yang lain. Maka kisah kasih penyelamatan Allah belum berakhir. Kisah ini masih terus dibagikan lewat kehidupan kita semua. Bukan sekedar kisah kasih yang dituturkan sebatas pada kata-kata saja, melainkan juga cara hidup sebagai umat murid-murid Yesus yang mencerminkan kasih Tuhan yang tak bertepi. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 66 bait 1 dan 4. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita masuk dalam pengakuan dosa. Biarlah masing-masing dari kita melihat ke dalam dirinya. Biarlah masing-masing dari kita mengenali kekecewaannya, kepahitannya, kekhawatirannya, dan ketakutannya. Lalu berkata, "Ya Allahku, aku malu dan mendapat celah, sehingga tidak berani mengadahkan mukaku kepadamu ya Allah Tuhanku. Karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami, dan kesalahan kami telah membumbung ke langit. Ya Allah Tuhan, kami berlumuran dosa." Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 23 bait 1. Hanya dengan kerendahan hati kita dapat mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan yang kita perbuat dalam kebodohan kita. Hanya dengan kerendahan hati pula lah kita dapat berdoa, memohon pengampunan bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain, bahkan orang lain yang telah menyakiti kita.
Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita mengakui dosa-dosa kita. Doa pribadi dipersilahkan, nanti saya akan menutup dengan doa bersama-sama. Doa dipersilahkan. Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami masih Kau berikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, banyak dosa yang kami lakukan, tapi kami tahu ya Tuhan, Roh Kudus-Mu selalu hadir dan Engkau selalu mengampuni apa yang pernah kami lakukan. Doa yang singkat jauh tiada sempurna ini hanya kami panjatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama menerima berita anugerah Tuhan sambil bangkit berdiri. Allah tidak memandang hina pada setiap orang yang berseru kepadanya, yang datang kepadanya dalam penyesalan. Sebab itu Allah memberikan anugerah pengampunannya di dalam Yeremia 31 ayat 3 yang demikian. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kidung Jemaat 226 bait 1 dan kedua, dia nobatkanlah. Marilah sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk menerima firman. Marilah kita memohon tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa.
Sungguh mengucap syukur ya Allah atas rahmat dan berkat-Mu yang tiada henti di dalam kehidupan kami. Sekalipun kami berada dalam kondisi yang kurang mengenakkan, akan tetapi kami dapat terus merasakan pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami bersuka cita atas kenaikan Tuhan yang kami rayakan pada ibadah pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati kami, Engkau urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Baik kami sebagai pendengar firman-Mu, maupun sebagai penyampai firman Tuhan. Biarlah Engkau perlengkapi di tengah keterbatasan kami, untuk kami bersama-sama dapat menjadi para pelaku firman Tuhan. Ya Allah, kami mau menyerahkan hati kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus ada dalam kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan Injil pada pagi hari ini akan kita baca bersama-sama dari Injil Lukas, pasal yang ke-24, ayatnya yang ke-44 sampai 53. Injil Lukas, pasalnya yang ke-24, ayat 44 sampai dengan 53. Firman Tuhan, Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Ayatnya yang ke-50, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Kristus, yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya? Bohong, luar biasa. Masa sih? Di tengah masa pandemi seperti ini masih merasa luar biasa? Puji Tuhan kalau begitu. Luar biasa kalau begitu. Saya juga berusaha untuk menjadi luar biasa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, khotbah pada hari ini diberikan tema kisah yang belum berakhir. Saya pernah menonton sebuah film, ya. Mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara pernah menyaksikannya juga. Sebuah film yang berjudul Pay It Forward, atau dalam bahasa Indonesianya adalah membayar dengan diteruskan ke depan. Cerita ini adalah cerita yang menarik bagi saya pribadi. Mengisahkan tentang seorang anak yang kira-kira berumur atau saat itu berumur 10 tahun, 11 tahun, karena ia berada di kelas 5 SD. Seorang guru memberikan proyek atau tugas sekolah kepadanya untuk memberikan eksperimen sosial di tengah lingkungannya.
Anak ini kemudian membuat proyek yang bernama Pay It Forward, di mana ia melakukan kebaikan kepada seseorang, namun kebaikan tersebut ia minta jangan dibalaskan kepadanya, tetapi balaskanlah kepada orang yang lain. Akhirnya anak ini memulai Pay It Forward itu, program itu di dalam keluarganya terlebih dahulu. Ia mulai berbuat kebaikan kepada ibunya. Kemudian anak ini mengatakan, ibu tidak usah membalas kepada saya, tapi balaslah kepada orang yang lain. Akhirnya ibu ini pun melakukan kebaikan kepada orang yang membutuhkan. Dan terus menerus seperti itu menjadi seperti rantai yang berputar, yang tidak berujung. Sehingga kebaikan itu pada akhirnya kembali lagi kepada sang anak. Sang anak pun akhirnya menjadi tenar, karena ada beberapa wartawan yang berusaha mewawancarainya. Bahkan sampai ada orang yang mendapatkan mobil karena proyek Pay It Forward tadi. Di dalam kehidupan itu kita seringkali mendapatkan kebaikan dan mungkin juga melakukan kebaikan. Apa yang dapat saya pelajari dari film ini adalah ketika kita melakukan kebaikan, pastilah itu akan kembali lagi kepada diri kita. Seperti dalam kisah hari ini, kisah kenaikan Tuhan Yesus harus selalu kita maknai, bukan sebagai sesuatu yang kemudian berakhir, akan tetapi menjadi sesuatu yang tidak berujung, menjadi sebuah siklus kehidupan. Kisah kenaikan Tuhan Yesus di dalam bacaan Injil Lukas agak berbeda dengan yang diceritakan di dalam kisah para rasul. Jikalau di dalam kisah para rasul, di situ diceritakan para murid menengadah ke langit. Namun di dalam Injil Lukas, para murid tidak diceritakan menengadah, melainkan mereka bersuka cita. Ketika Yesus berpisah dari mereka dan terangkat ke surga, mereka sujud menyembah kepadanya dan pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Inilah yang menjadi hal yang luar biasa. Artinya kenaikan Tuhan Yesus bukan menjadi simbol perpisahan. Kenaikan Tuhan Yesus justru menjadi tanda pengharapan bagi para pengikutnya. Bukan dimaknai sebagai sebuah perpisahan, sudah habis, selesai, finish, the end, dan lain sebagainya. Tidak. Kenaikan Tuhan Yesus semestinya menjadi tanda pengharapan bagi kita. Pengharapan bahwa kisah ini belum berakhir, bahwa karya penyelamatan Allah ini belum tuntas, dan bahwa Allah pasti akan datang lagi untuk menyelamatkan orang-orang kepunyaannya. Dan kita yang saat ini dipilih, yang saat ini memilih untuk mengikut Kristus, mendapatkan tanggung jawab untuk melanjutkan kisah tersebut sampai tokoh utama, yaitu Allah, Yesus Kristus, kembali datang ke dunia. Tanggung jawab itu kini ada di pundak kita masing-masing. Tugas utama kita yang diberikan oleh Tuhan, sebagaimana dikatakan dalam ayat 47 yang tadi, dalam namanya, dalam nama Tuhan, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Itu artinya kita harus memberikan, harus bersaksi kepada setiap orang, siapapun itu. Berita tentang pertobatan artinya adalah menyadarkan orang-orang akan kesalahan yang dilakukan. Pengampunan dosa berarti kita memberikan, menunjukkan kasih kepada orang-orang yang belum merasa dikasihi, yang belum merasakan kasih Allah. Dua hal, pertobatan yang kita tunjukkan dengan teladan dalam kehidupan kita, agar orang-orang pun ketika melakukan kesalahan dapat melihat, mereka dapat belajar dari kehidupan kita juga. Kita berusaha untuk menjadi teladan. Yang kedua, pengampunan dosa yang kita tunjukkan dengan kasih.
Kita merangkul mereka yang merasa berdosa. Kita merangkul mereka yang merasa tersisihkan. Agar pengampunan dosa itu benar-benar dapat dirasakan oleh setiap orang. Kisah dalam kitab suci ini pun, kitab suci yang kita kenal dengan nama Alkitab ini, Bapak Ibu, kisah ini pun sebenarnya belum berakhir. Mungkin di dalam kitab suci kita, Wahyu itu adalah kitab yang paling terakhir, setelah itu Kamus ya. Tetapi kisah ini belum berakhir. Kitalah yang saat ini melanjutkan tulisan kitab suci melalui kehidupan kita masing-masing. Setiap orang yang melihat kita, setiap orang yang bertemu dengan kita, dan juga setiap orang yang berinteraksi secara langsung dengan kita, merekalah yang dapat membaca buku kehidupan kita, buku kitab tersebut, lanjutan dari kisah yang tertulis dalam kitab suci, yaitu melalui kehidupan kita. Dan orang lain dapat melihatnya, orang lain dapat membacanya. Apakah kita mau menunjukkan kisah yang benar-benar sesuai dengan lanjutan dari kitab suci? Ataukah jangan-jangan kisah kehidupan kita menunjukkan kisah yang bertolak belakang dengan kitab suci? Dari kisah tentang teladan Tuhan, kemudian berbalik menjadi orang yang senang menyakiti sesamanya? Itu kembali kepada kita masing-masing. Mampukah kehidupan kita melanjutkan kisah yang belum berakhir itu? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah kondisi pandemi ini, kenaikan Tuhan Yesus semestinya menjadi simbol pengharapan bagi setiap orang percaya. Sebagaimana Ia yang pernah terangkat ke atas sana, suatu saat akan kembali turun ke dunia ini. Kita yang saat ini harus bergumul dengan kondisi seperti ini pun, suatu saat pasti akan bersuka cita karena pergumulan kita telah usai. Kapan? Kita tidak akan pernah tahu. Yang jelas kita hanya bisa terus hidup dalam pengharapan. Kita terus hidup dalam semangat yang luar biasa, yang berkobar-kobar. Kehidupan kita jadikan buku yang berisi kisah tentang keteladanan Tuhan. Seperti seorang sahabat yang meninggalkan sahabatnya di desa. Ia pergi agar mampu membangun dan mengembangkan desanya. Ia berjanji suatu saat ia pasti akan kembali. Oleh karena itu, ia mengatakan kepada sahabatnya, saya percayakan ya, desa ini atau paling tidak bapak ibuku, adik-adikku kepadamu. Tolong jaga mereka selama aku pergi. Kalau kita orang lain atau hanya sekedar teman, ya mungkin kita berkata, luwe, masa bodoh, tidak usah peduli. Tetapi karena ia adalah sahabat kita, kita pasti akan berusaha sebaik mungkin agar tidak mengecewakan. Pilihan kita, apakah kita akan melanggar janji itu, sehingga ketika sahabat kita kembali datang, kita merasa takut, was-was, khawatir, karena tak sanggup memegang janji dan mengecewakannya. Kita pun berusaha menghindarinya ketika ia pulang, karena merasa gagal. Pastilah ia juga akan marah jika melihat kita tidak mampu mempertanggungjawabkan kepercayaan yang diberikannya kepada kita. Ataukah kita akan berusaha memegang janji tersebut dengan sekuat hati, dengan sekuat tenaga, sehingga ketika ia pulang nanti, ketika sahabat kita kembali, kita dapat menyambutnya dengan senyum yang setulus hati dan dengan tangan yang terbuka. Tentu kalau corona sudah berakhir. Mari Bapak Ibu, pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Maukah dan mampukah kita melanjutkan kisah yang belum berakhir ini? And the story goes on. Tuhan berkati. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Saat teduh cukup. Kami mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama
umat Tuhan di seluruh muka bumi, dimanapun berada dan dalam segala kondisi, mari kita menguatkan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah saat ini kita menyampaikan permohonan syafaat kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, yang kami sembah dengan penuh hati, dengan sujud dan syukur, dengan bakti diri kami. Pada saat ini, kami menyerahkan tubuh, jiwa, dan raga kami ke dalam hadirat-Mu melalui ibadah ini. Kami sungguh mengucap syukur, ya Allah, bahwa Engkau yang senantiasa memberikan kami pengharapan. Kami ingin memaknai kenaikan-Mu pada hari ini sebagai sebuah simbol pengharapan, sebagai sebuah tanda bahwa Engkau akan kembali untuk menyelesaikan apa yang telah Engkau mulai, agar Engkau dapat menyelamatkan kami, agar Engkau dapat menolong kami dari segala kesulitan yang ada dalam kehidupan kami. Kami mau senantiasa berserah kepadamu, ya Allah. Mampukan kami juga untuk melanjutkan kisah yang telah Engkau mulai, untuk menjadi saksi Kristus melalui kehidupan kami, agar kehidupan kami menjadi sebuah buku yang pantas untuk dibaca, yang layak untuk meneruskan kisah keteladanan-Mu, agar melalui kehidupan kami pun kisah-Mu dapat dinyatakan, dan orang-orang boleh mengalami pertobatan, dan orang-orang boleh merasakan dikasihi, boleh melakukan pengampunan dosa, agar kami senantiasa menjadi perpanjangan tangan-Mu. Ya Allah, pada saat ini juga kami berdoa bagi setiap sanak saudara kami, terkhusus di dalam lingkup GKJ Tlogo, warga jemaat. Kami sungguh memohonkan penyertaan-Mu dan pemeliharaan-Mu bagi kehidupan warga GKJ Tlogo. Kiranya Engkaulah yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Engkaulah yang senantiasa melimpahkan kami dengan berkat-Mu, dengan kesehatan, agar kehidupan kami senantiasa dapat membuahkan buah yang nyata di dalam kehidupan yang Engkau harapkan. Ya Allah, kami berdoa bagi setiap sanak saudara kami yang pada saat ini sedang dalam kondisi yang tidak mengenakkan, yang sedang menderita sakit, penyakit, ya Tuhan. Kiranya Engkau yang melawat, Engkau yang menjamah, agar melalui segala usaha yang dilakukannya boleh mendatangkan kesembuhan. Kami juga berdoa bagi setiap warga jemaat, bagi semua hamba-Mu yang berada di dalam usia lanjut. Kiranya Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang senantiasa memberkati dan mengisi kehidupan mereka dengan sukacita, dengan kegiatan-kegiatan yang boleh mereka lakukan, agar dalam kehidupan ini pun di tengah usia lanjutnya, saudara-saudara kami tetap merasakan pemeliharaan tangan Tuhan. Ya Allah, kami juga berdoa bagi setiap orang yang saat ini mengalami kesulitan secara finansial, ekonomi.
atau juga secara psikis sedang mengalami pergumulan dalam kehidupannya. Mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang kesulitan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, mereka yang menderita depresi oleh karena berbagai tekanan kehidupan. Ya Allah, kami berdoa agar kuasa-Mu hadir bagi saudara-saudara kami di tengah pergumulannya. Engkau yang memberikan jalan keluar, Engkau yang memberikan kekuatan untuk melalui segala kesulitan yang saat ini sedang dihadapinya. Engkau jugalah yang menyentuh hati kami, yang menjamah hati kami, agar kami pun peduli kepada mereka yang kesulitan, kepada mereka yang kesusahan, agar kami pun dapat Engkau pakai untuk membantu saudara-saudara kami yang tengah mengalami pergumulan hidup. Ya Allah, kami juga berdoa bagi setiap pimpinan-pimpinan yang Engkau percayakan di negeri ini, bangsa dan negara Indonesia. Mulai dari jajaran yang paling rendah sampai yang paling tinggi, dari kepala keluarga sampai presidenan. Di tengah kondisi saat ini, ya Allah, Engkau yang memberkati para pemimpin kami agar dapat memimpin bangsa ini dengan bijaksana, agar dapat mengambil keputusan dengan tepat dan memutuskan hal-hal yang menguntungkan tidak hanya bagi dirinya sendiri tapi juga bagi kepentingan masyarakat banyak, agar kami pun senantiasa boleh merasa dipelihara oleh bangsa dan negara kami, agar kami pun juga boleh bersama-sama mematuhi aturan-aturan yang telah menjadi kesepakatan di dalam negara kami, negara Indonesia. Ya Allah, kami juga mempercayakan, memohon agar Engkau yang senantiasa memberkati para dokter, para ahli medis, para ilmuwan-ilmuwan yang tengah berusaha untuk mencari vaksin, untuk menemukan obat, untuk menanggulangi virus corona ini. Biarlah ya Tuhan, melalui kuasa-Mu, melalui rahmat dan hikmat-Mu, Engkau boleh memberkati para tenaga ahli yang terus berjuang di lapangan, di laboratorium untuk mencari vaksin tersebut. Ya Allah, kami berdoa bagi setiap orang yang menanti-nantikan pertolongan-Mu. Biarlah Engkau yang mendengarkan keluhan-keluhan mereka. Engkau yang senantiasa hadir di tengah kehidupan kami, agar kehidupan kami pun boleh terus berbahagia, bersukacita di tengah krisis pandemi ini. Kami yang menyerahkan ya Tuhan, hidup kami seutuhnya hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, marilah kita masuk ke liturgi persembahan. Marilah kita bersukacita dan menyatakan syukur kepada Tuhan, mempercayakan kita untuk membagikan kasih-Nya kepada yang lain. Saat ini kita diajak memberikan persembahan. Persembahan kita berikan dengan mengingat firman-Nya dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35 yang demikian. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Untuk memulai persembahan, malah kita memuji Kidung Jemaat 393 bait pertama dan kedua. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa
Marilah saudara-saudara semua kita serahkan persembahan ini ke hadapan Tuhan. Saya hantarkan. Selamat pagi Yesus, kami umat-Mu di GKJ Tlogo bersama-sama mengucapkan syukur ke hadapan tatah-Mu. Dalam kebaktian khusus ini, dalam rangka kenaikan Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami di GKJ Tlogo ini mengucapkan syukur Tuhan atas berkat-berkat yang selalu Engkau berikan kepada kami. Engkau selalu menjamin kehidupan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Pada pagi hari ini kami membawa persembahan di hadapan-Mu melalui persembahan khusus, persembahan bulanan, dan persembahan-persembahan lainnya. Kami juga Tuhan mengucap syukur atas rezeki, kesehatan, keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Walaupun di tengah wabah corona ini, kami tetap semangat dalam memuji dan memuliakan Engkau. Berkati Tuhan semua pekerjaan umat-Mu di GKJ Tlogo ini. Biarlah pekerjaan kami menjadi berkat yang indah bagi keluarga kami. Tuhan Yesus, kami juga membawa saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau beri roh hikmat daripada Engkau. Tuhan, kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita menyanyikan pengutusan dalam Kidung Jemaat 432 bait pertama dan kedua. Jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan, dan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dijelaskan. Sungguh tahulah Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus. Putranya, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang pergilah, nyatakanlah kasih Kristus kepada dunia. Kami menyatakan kasih Kristus pada dunia. Jadilah sahabat sesama. Sebab kami menunjukkan kebenaran Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.